Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Ya, kita akan kembali bermain pilih kartu seperti biasa. Di sini sudah tersedia pilihannya. Nanti penjelasannya saya pakai kartu Lenormand ya untuk bacaannya. Ya, pilih kartu, pick a card. Yang sudah disediakan di sini ada 4 pilihan, kartu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi supaya bisa membedakan, kartu pertama batu hijau, kartu kedua batu coklat, ketiga batu pink, dan keempat batu biru. Oke. Untuk bacaan kali ini saya akan buat prediksinya, yaitu mengapa dia belum menghubungimu. Ya, mengapa dia belum menghubungi kamu sampai dengan saat ini. Mungkin kamu masih menunggu-nunggu kapan dia akan menghubungi kamu, atau kamu mungkin sudah ngelihat prediksi macam-macam ya, yang mengarah kepada dia bakal ngubungin kamu seperti itu, tapi sampai dengan saat ini mungkin dia belum melakukan kontak, belum melakukan ya semacam komunikasi ke kamu. Kita cari tahu kenapa ya. Mengapa dia belum menghubungi kamu sampai dengan saat ini. Oke. Sekali lagi kamu boleh pilih untuk 4 pilihan yang sudah tersedia dari sini ya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4. Nanti penjelasannya saya pakai kartu Lenormand. Sudah? Dilihat baik-baik, kalau memang masih perlu waktu di pause. Setelah itu silahkan dilihat prediksinya ya. Seperti biasa kamu bisa cek di timelapse di bawah video ini di kolom komentar. Kita mulai saja. Untuk pilihan pertama, temanya yaitu mengapa dia belum menghubungi kamu atau mengapa dia tidak menghubungi kamu sampai dengan saat ini. Oke, kita mulai untuk pick a card kali ini. Oke, kita mulai untuk kartu pertama ya. Yang memilih kartu pertama, mengapa dia belum menghubungi kamu saat ini. Kita lihat situasinya. Tampaknya di sini dia sedang berada di situasi yang cukup membuat dia bisa dikatakan menguras emosi dia di sini. Ada situasi yang membuat perasaan dia itu penuh dengan pertentangan. Ya. Ada seseorang, kalau di sini kartunya dilihat ada seseorang yang saat ini seperti memiliki power, dalam arti mungkin dia menguasai orang yang kamu pikirkan ini ya. Dia sedang dikuasai oleh seseorang. Mungkin orang ini memiliki semacam pengaruh, semacam kekuasaan seperti itu. Ini bisa jadi sosok seorang perempuan atau seorang ibu. Mungkin sebagian ini istrinya ya. Yang mana kalau saya melihat walaupun bukan istrinya juga, dalam arti dia di sini sedang berada di bawah bukan di bawah pengaruh tapi di bawah kekuasaan seseorang. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti seseorang yang terjebak begitu. Terjebak di dalam kehidupan dia sekarang. Saya katakan mungkin saja istrinya, mungkin saja ibunya, karena di sini ada rumah. Ini tentang keluarga, ya. Dia seperti terjebak di dalam kehidupan dia yang sekarang. Perasaan dia itu sebenarnya saat ini agak goyah. Ya, agak goyah. Karena ya itu tadi, mungkin saja di sini situasi hubungan dia dengan orang ini cukup menguras emosinya. Ya, ada pertentangan di dalam dirinya, yang mana kalau saya melihat di sini dia seperti ingin sekali memutuskan situasi yang menyakitkan ini ya, mengambil keputusan seperti itu. Apa yang ingin dia lakukan, keputusan dia itu adalah dia seperti ingin pergi ya, karena di situ ada kapal berlayar. Dia seperti ingin pergi jauh begitu.
dari situasi ini. Keinginannya itu ada. Ya. Dia merasa jika dia bisa barangkali ya, dia ingin sekali ya mengambil keputusan untuk itu, untuk pergi. Tapi karena di sini memang ada situasi dia sangat bisa dikatakan sangat tidak bisa berbuat apa-apa dengan sosok ini, sosok orang ini yang memiliki power ini ya. Orang ini tampaknya seperti terlalu agresif ya. Kalau beruang itu sosok yang mudah marah. Jadi kalau salah dalam mengambil semacam tindakan, wow, berbahaya. Jadi ya seperti itu. Emosi dia saat ini sedang penuh pertentangan. Situasinya saat ini dia sedang goyah, ya, sedang tidak stabil. Dalam arti di sini ada keinginan dia untuk bisa memutuskan ya, memutuskan untuk kehidupannya sendiri di sini, di mana dia ingin sekali bisa menjadi seseorang yang mungkin memiliki kekuatan gitu ya, memiliki kemampuan, memiliki ya kestabilan lah untuk dirinya. Dan kalau saya melihat koneksinya ke kamu, sebenarnya di sini saat ini dia itu sedang ya bisa dikatakan labil ya. Dia sebenarnya ada keinginan untuk bertemu. Dia sebenarnya ada keinginan untuk bisa ya mungkin berkomunikasi dengan kamu ya. Kalaupun tidak bertemu dia ingin berbicara, berkomunikasi. Dimana kalau saya melihat memang ada situasi sebenarnya di sini apa ya, dia seperti terancam karena kartu jangkar ini bisa jadi juga sesuatu yang berkaitan dengan rasa aman ya. Dia seperti terancam dengan seseorang yang selama ini menguasainya. Tapi keinginan dia sebenarnya ada. Dia ingin berbicara, dia ingin bertemu dengan kamu, ingin menghabiskan waktu dengan kamu. Itu dia pikirkan saat ini ya, karena di dalam batinnya itu penuh pertentangan ya, bahwa suatu saat nanti dia akan memutuskan menjadi dirinya sendiri, dalam arti bisa jadi jika dia memiliki kekuatan, kemampuan, saya melihat dia memang memilih untuk bisa mungkin menjadi single ya. Single dalam arti ya mungkin melepaskan komitmen dengan orang ini atau terbebas dari orang ini. Atau setelah dia benar-benar memiliki kestabilan dalam bentuk apapun ya. Memiliki kekuatan lah. Saat ini dia memang tidak bisa berbuat apa-apa karena power orang ini kuat sekali. Oke, jadi kalau untuk kedepannya ya, kartu masa depan, kartu ke depan nanti, saya melihat bahwa dia ingin membuat semacam usaha yang bisa dia hasilkan bersama dengan kamu. Ini seperti sebuah perjalanan yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Dia ingin ada satu tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada dengan kehidupannya sekarang, ya. Dalam arti di sini ke depan sepertinya dia akan mencoba untuk menjalankan apa yang menjadi rencana dia, bertemu dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, ya. Kalau kamu pernah memiliki komitmen dengan dia, menikah, barangkali bertunangan, barangkali ya. Di sini ada keinginan dia untuk itu, untuk kembali memiliki kestabilan hidup bersama dengan kamu, ya. Mungkin berkeluarga, mungkin ya menikah seperti itu. Dalam arti itu akan dia bangun atau akan dia wujudkan apabila dia benar-benar sudah mampu menguasai situasi dia, ya. Jadi kalau saat ini
dia belum menghubungi kamu, ya memang energinya dia dalam kekuasaan seseorang. Ini kartu dia the ring, ya, cincin. Saya katakan tadi, kalau dia sudah bisa mengatasi situasinya ini, kemungkinan untuk dia datang kepada kamu untuk kembali berkomitmen itu ada. Dia ingin kembali melanjutkan atau mengulang, ya, komitmen yang pernah ada bersama dengan kamu. Jadi kalau kembali kepada tema pick a card kita, mengapa dia belum menghubungi kamu saat ini? Sekali lagi, dia masih ada, ya bisa dikatakan ketakutan juga iya. Masih ada pertentangan, begitu intinya. Pertentangan yang sebenarnya situasi dia saat ini sedang apa ya? Kalau dikatakan sedang menderita, ya dia seperti mengalami satu situasi yang menguras emosinya dengan orang ini. Tapi di satu sisi bisa jadi juga saat ini mungkin masih ada perasaan keras kepala dia juga saat ini. Keras kepala dia untuk tetap bertahan itu ada, bertahan dengan situasi yang gak enak. Ya. Dia tahu orang ini mungkin menyusahkan dia, ya. Mungkin saat ini mengapa dia bertahan, kalau saya melihat sosok orang yang ada di sini yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ini sepertinya memiliki power dalam hal keuangan. Mungkin semua masalah keuangan dia itu ditanggung oleh orang ini, sehingga itu tadi ketika dia bisa memiliki kestabilan yang lain, mungkin dia sudah memiliki keuangan yang lebih baik, dia baru akan memulai actionnya ke kamu. Atau mungkin orang ini yang memang bisa dikatakan menguasai keuangan dia, ya, walaupun dia yang memiliki pekerjaan atau memiliki usaha yang menghasilkan keuangan, tapi kembali dikuasai oleh sosok orang ini. Bisa jadi istri, bisa jadi ibunya, ya, seseorang yang memiliki power. Oke? Kira-kira seperti itu untuk yang memilih kartu pertama. Di sini kartu paling bawah ada kartu anjing, ya. Anjing itu adalah sosok setia, sosok yang menunggu. Dia saat ini memang sedang menunggu, ya, untuk situasinya menjadi lebih baik. Dan kita lihat apa kartu pilihanmu di sini. Wow, kartunya reconsider, ya, dia sedang mempertimbangkan di sini. Makanya saya katakan tadi energinya dia agak sedikit keras kepala juga sebenarnya, ya. Sambil mempertimbangkan, memikirkan situasinya, dia mungkin juga sedang mempertimbangkan saat yang tepat untuk bisa ketemu dengan kamu, atau apakah memang kembali mengulang komitmen dengan kamu itu adalah yang terbaik. Itu saat ini sedang dia pertimbangkan. Tapi memang pada akhirnya dia kembali ingin berkomitmen dengan kamu. Seperti itu. Oke? Jadi tahu penghalang dia, mengapa dia belum menghubungi kamu saat ini, karena ada situasi yang sedang dia hadapi terkait seseorang, ya. Untuk kalian yang memilih kartu pertama. Dan yang untuk memilih kartu kedua, mengapa dia belum menghubungi kamu saat ini, ya? Energi dia saat ini sebenarnya dia sedang bisa dikatakan sedang di situasi yang bisa dibilang dia mau nggak mau berkorban, begitu, ya. Sebenarnya dia sedih saat ini, dia sedih, tetapi mau nggak mau dia saat ini energinya sedang mencoba untuk melakukan semacam pengorbanan energi di sini, di kartu yang ada di tengah. Perasaan dia seperti itu. Kita lihat di sini kenapa, ya. Kalau saya melihat sebenarnya di dalam pikirannya, di dalam perasaannya itu ada semacam dualitas, pilihan, ya. Ada kebimbangan begitu. Kebingungan di sini. Dia ingin ada perubahan, situasi yang saya katakan membuat dia menderita di sini, membuat dia harus
berkorban banyak begitu. Kenapa? Kalau saya lihat di sini kebingungan dia di sini antara sebenarnya dia masih ingin bertemu dengan kamu, ya, dan dia ingin move on. Ada energi seperti itu sebelumnya di sini antara dia ingin ya mungkin ingin bersama dengan kamu lagi, ya, berkomunikasi dengan kamu lagi. Tapi di satu sisi saya melihat memang dia seperti ingin pergi juga iya, ya, ingin move on juga iya di sini. Itu yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Dalam arti di sini kalau dia ingin bertemu, ya, saya melihat ini berkaitan dengan kebahagiaan yang pernah dia rasakan bersama dengan kamu, itu yang menjadi pertimbangan dia. Dia pernah merasakan bahagia dengan kamu, tapi mungkin kebahagiaan itu nggak lama, ya. Kebahagiaan yang dia rasakan ke kamu itu nggak berlangsung lama, sehingga dia mungkin belum benar-benar belum benar-benar puas begitu. Belum benar-benar bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya dengan kamu. Sehingga keinginan untuk bertemu, untuk kembali bersama dengan kamu lagi itu ya ada. Di sini mungkin juga yang menjadi masalah dia ini terkait kesempatan sebenarnya. Ya. Kesempatan yang dia punya itu loh yang sepertinya nggak banyak atau agak sulit di sini. Kalau dia memikirkan untuk kembali bersama kamu, kalau dia memikirkan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, itu karena dia seperti ya mengingat masa lalunya bersama dengan kamu itu benar-benar belum puas dia jalani. Kalian sepertinya mungkin hanya beberapa saat saja begitu ya, sempat menikmati kebahagiaan berdua, lalu tiba-tiba harus berakhir hubungan kalian di sini. Saya melihat ini sepertinya dia berbahagia dengan kamu hanya sekejap karena dia mungkin ada pilihan, ya, ada pilihan lain. Dalam arti mungkin saja dia ini orang yang sepertinya memiliki pasangan. Sebagian loh ya yang memilih kartu kedua. Kalau saya melihat saat ini ya dia sedang bersama dengan pasangannya, dalam arti ya mungkin dengan seseorang yang selama ini bersama dengan dia. Istilahnya pasangannya yang lebih dulu lah bersama dengan dia. Dan dia sempat menjalin hubungan dengan kamu tapi nggak lama. Oke? Kalau saya melihat di situ ya, karena saya melihat dia di sini sedang bersama dengan pasangan yang sekarang ya, mengapa dia mencoba untuk move on? Ya karena mungkin saat ini pun situasi hubungannya itu ya sedang dalam keadaan baik-baik saja, ya. Mungkin dia masih bisa ya bersenang-senang dengan pasangannya yang saat ini bersama dengan dia. Tetapi kalau saya melihat memang energi dia sebenarnya masih tidak yakin begitu untuk situasinya saat ini. Kalau dia benar-benar ingin melupakan kamu, itu bisa jadi juga sulit buat dia, ya. Dalam arti ya, dia mungkin masih mengingat juga hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian. Keinginan dia untuk bertemu itu juga ada. Atau saat ini memang dia sedang move on, mencoba move on dengan ya mungkin bersenang-senang kalau dia belum memiliki pasangan ya. Pasangan yang selama ini bersama dengan dia. Saya melihat move on-nya dia itu dia mencoba mencari kesenangan dari media sosial, barangkali berkenalan dengan orang-orang baru ya, atau mungkin dia bertemu di sebuah perkumpulan gitu. Di sebuah komunitas seperti itu. Cara move on-nya kalau dia belum memiliki pasangan. Oke, lalu itu kartu sebelumnya ya, kartu ini energi sebelum, saat ini dan ke depan. Jadi kalau saya melihat saat ini dia mencoba untuk bisa
apa yang difikirkannya itu untuk melakukan sebuah perubahan intinya. Sebenarnya dia di sini bisa dibilang tersakiti perasaannya, ya. Dia menderita. Dia, saya katakan tadi, mencoba mengorbankan perasaannya sendiri, ya. Dia seperti memang ada di situasi seseorang yang ya kalau saya lihat dia di sini sedih sebenarnya dengan keadaan ini, ya. Sehingga dia ingin semacam perubahan. Kalau mungkin dia saat ini bersama dengan pasangannya, saya melihatnya mungkin ya walaupun dia sudah berkumpul bersama dengan pasangannya ya lagi ya. Mungkin dia tidak terlalu banyak bicara di sini dengan pasangannya. Energinya seperti itu. Ya intinya dia kalau dengan pasangannya itu bersenang-senang dengan keluarga, dengan anaknya, dengan anggota keluarga yang lain. Tapi kalau dengan pasangannya sendiri, seperti ada energi dia jarang berkomunikasi, jarang bicara, lebih banyak diam. Ya. Karena apa? Kalau saya lihat perasaannya itu cukup menderita dalam komitmen dia yang dia jalani saat ini. Sehingga saya melihat di sini memang energinya ke depan nanti dia ingin ada keinginan untuk menjadi seorang yang single ya, dalam arti melepas komitmen ini ada. Dan di satu sisi dia juga ingin memiliki kekuatan atau kemampuan buat dirinya. Memiliki kekuatan untuk bisa menemui kamu. Ya. Untuk bisa ya bisa dikatakan bersama dengan kamu lagi. Dia di sini sedang mengumpulkan kekuatan dia juga, dalam arti keberanian dia juga untuk bicara dengan kamu. Karena apa? Kalau saya melihat di sini mungkin dia melihat kamu itu sudah mulai tertutup, ya. Kamu seperti sudah apa ya? Kalau saya melihatnya sudah tidak banyak dia ketahui, ya. Jadi kalau energinya dia ingin mencoba berkomunikasi itu saat ini ada, tapi ada semacam ya perasaan-perasaan yang belum begitu yakin ya. Di sini kalau saya melihatnya dia sudah mulai belajar dari situasi yang dia alami, yang dia jalani. Mungkin bersama dengan pasangannya atau mungkin ketika dia bertemu dengan orang-orang baru ya, sudah sempat bersenang-senang dengan yang lain, dia sepertinya sudah belajar dari semua itu sehingga di sini dia ingin melakukan perubahan untuk hidupnya ya. Kalau tadinya dia mungkin ingin move on dengan kamu, di sini berbalik begitu. Ada energi dia seperti ingin membangun lagi komitmen dengan kamu. Ingin kembali bersama dengan kamu seperti itu saat ini. Tapi ya itu tadi dia seperti ada perasaan takut ya, belum memiliki keberanian, kekuatan untuk datang atau bicara ke kamu karena dia melihat di sini ya kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin tertutup dan dia takut kamu tidak mau berkomunikasi lagi dengan dia seperti itu. Jadi ada perasaan sedihnya yang dia rasakan karena perubahan kamu juga. Kamu gak seperti yang dulu lah di mata dia. Ya. Oke? Dan apa kedepannya nanti yang akan dia lakukan? Ya. Saya melihatnya bahwa mungkin di sini dia ke depan akan mencoba untuk bertemu dengan kamu, tapi karena dia mungkin takut mendapat sesuatu yang mendapat sesuatu yang menyakiti dia, mungkin dia hanya coba berani berkomunikasi dengan kamu itu melalui online. Kalau saya melihatnya, mungkin dia chatting kamu, atau mungkin dia di sini juga
menghubungi kamu melalui media sosial seperti itu ya. Jadi ada perasaan dia sedikit apa ya, kalau saya melihat di situ ada buku itu ya, dia mungkin menyimpan perasaan dia ya, menyimpan perasaan dia. Saya katakan tadi dia belajar dari situasi dan dia menyimpan perasaan dia yang membuat dia takut untuk menghubungi kamu, tetapi dia mencoba berkomunikasi dengan kamu itu tidak secara langsung. Saya melihatnya mungkin dia akan mengirim pesan melalui email barangkali, melalui media sosial atau ya aplikasi online gitu ya. Karena dia merasa bahwa mungkin kamu itu adalah kebahagiaannya dia, ya. Kebahagiaan dia yang pernah dia miliki, walau hanya sebentar. Karena saya katakan tadi kan, kamu tuh sepertinya sempat berbahagia dengan dia, sempat memiliki ya situasi yang menyenangkan bersama dengan dia, tapi nggak lama. Tapi di sini dia tahu bahwa kamu itu adalah kebahagiaannya, ya. Mungkin karena dia menghubungi kamu hanya bisa melalui online, saya melihat karena di sini dia itu nggak punya banyak waktu gitu, ya, nggak punya banyak waktu. Oh ya, saya tahu. Dia di sini menghubungi secara sembunyi-sembunyi barangkali ya, agak tertutup dalam arti ya, dia menghubungi kamu seperti di belakang pasangannya, di belakang dari seseorang yang mungkin ya ada bersama dengan dia atau seperti itu. Dia seperti merahasiakan komunikasi dia dengan kamu. Jadi di sini kalau saya melihat dia memang hanya melakukan komunikasi dengan kamu itu sebentar-sebentar aja. Ketika dia mungkin ada waktu, ketika dia melihat ini adalah kesempatannya untuk bisa menghubungi kamu, itu yang dia lakukan. Dia seperti energinya ini loh, ada sesuatu yang membuat dia harus berkorban ya. Kalau ini tentang dia memiliki pasangan, ya itu tadi, dia seperti membuat rahasia dengan pasangannya dengan menghubungi kamu. Ya. Jadi dia mengorbankan perasaannya di sini, mengorbankan dirinya. Itu tadi. Kalau saya lihat ya dia ingin kembali berkomitmen ya di sini. Pada akhirnya dia ingin kembali ya berdamai barangkali dengan kamu. Kalau selama ini situasi kamu dengan dia nggak baik ya. Dia ingin mendapatkan satu kehidupan yang nyaman. Saya melihatnya memang di situ dia mencoba menghubungi kamu secara online karena di sini dia merahasiakan itu dari keluarganya, ya. Tertutup. Dia di sini masih ada koneksi dengan seseorang. Mungkin dia sudah berkeluarga, ya. Kalau saya melihat di sini kuat di sini tentang pasangan sebelum kamu ada di sini. Jadi dia ya mencoba untuk bisa dikatakan terkoneksi dengan kamu lagi nantinya, ya. Ketika dia bisa melepaskan komitmen dia barangkali ya untuk kembali memiliki situasi yang bahagia dengan kamu itu ingin dia ulangi ya. Kebahagiaan yang sempat dia rasakan dengan kamu itu ingin dia rasakan lagi ketika dia bisa melepaskan komitmennya, atau kalau dia tidak bisa melepaskan komitmennya yaitu tadi. Dia sembunyi-sembunyi di belakang hubungannya dengan seseorang di sini. Yang jelas dia merasa kamu itu adalah seseorang yang bisa memberikan dia kenyamanan, kebahagiaan. Dia pernah merasakan itu walau sebentar. Oke? Di sini kartunya adalah kartu persimpangan jalan. Energi dia itu memang saat ini dia seperti ada di persimpangan ya. Dia ingin menentukan pilihan apakah bertahan dengan komitmennya atau melepas kamu. Makanya saya katakan di sini antara dia mau berbicara dan ingin move on itu ada. Ya. Ada kebimbangan di sini energi dia. Kebimbangan karena apa? Ini kartu juga tentang mungkin kamu dan dia juga sudah berpisah ya kan? Dia bingung di sini. Kita lihat apa sih?
kartu pilihanmu di sini. Oke. Perfect timing. Nih, dia akan berkomunikasi atau menghubungi kamu ketika dia memiliki waktu yang tepat. Saya katakan tadi ya, dia sepertinya sembunyi-sembunyi. Mungkin ketika ada timing yang tepat dia akan menghubungi kamu lagi. Kalau dia masih di komitmen ini ya, ketika dia punya waktu yang aman buat dia begitu, dia akan menghubungi kamu nantinya. Atau ketika perfect timingnya itu saat dia benar-benar bisa melepaskan komitmen dia. Saat itulah dia akan kembali mencoba terkoneksi dengan kamu, ya. Kembali ingin bersama kamu. Oke, kira-kira seperti itu yang memilih kartu kedua. Situasinya, mengapa dia belum menghubungi kamu saat ini, ngerti ya? Jadi bisa jadi dia saat ini memang sudah memiliki komitmen. Komitmen yang dia jalani di sini walaupun menyakitkan buat dia ya, dia mencoba untuk kuat seperti itu. Mencoba untuk kuat. Walaupun di dalam dirinya itu ya ada semacam keinginan untuk melakukan perubahan ya, tapi dia di sini masih bimbang. Masih bimbang di sini. Oke? Untuk yang memilih kartu kedua, sudah mengerti mengapa dia belum menghubungi kamu sampai dengan saat ini. Tapi yang jelas kita lihat hasilnya ke depan nanti ya. Dia akan kembali terkoneksi dengan kamu. Itu dia untuk pick a card, kartu yang kedua. Oke. Kartu ketiga untuk pick a card kali ini. Mengapa dia belum menghubungi kamu atau mengapa ya dia tidak menghubungi kamu saat ini ya? Oke, sebentar. Di sini energi dia saat ini dia mungkin memang ingin bebas ya. Dalam arti ada situasi dia mungkin ingin bebas dengan kehidupannya atau mungkin memang ingin membebaskan diri dari hal-hal yang selama ini membebani pikirannya. Atau di sini memang tentang sesuatu yang dia pikirkan terkait bagaimana dia ingin mendapatkan satu kestabilan dalam hal finansial. Bisa jadi ini tentang finansial, keuangan ya. Jadi kalau saya melihat di sini dia sepertinya mencoba mengalir saja hidupnya. Oke, kita lihat ya, kenapa? Kenapa dia ingin bebas? Kenapa? Ya, kalau saya melihat sebenarnya hatinya itu sudah tertambat dengan kamu. Ya, perasaan dia itu sudah tertambat dengan kamu. Karena mungkin kalian pernah bersama, ya. Mungkin kalian pernah menjadi pasangan suami istri atau ya couple begitu. Tapi saya melihat di sini energi sebelumnya dia sebenarnya masih ingin bertemu dengan kamu ya. Ada keinginan untuk itu, untuk berkomunikasi, berbicara, menemui kamu. Tetapi tampaknya kalau saya melihat di sini dia sepertinya sudah melihat kamu itu mungkin memiliki yang lain. Dia agak goyah dalam arti dia merasa kamu sekarang sudah memiliki yang lain, memiliki pasangan. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Mungkin itu yang membuat dia menjadi semacam mulai tidak merasa yakin ya. Walaupun dia perasaannya itu masih sangat kuat ke kamu, tapi dia menjadi seperti tidak stabil. Dia merasa goyah dengan perasaannya sendiri. Bisa jadi mungkin dia sudah melihat kamu bersama dengan yang lain atau dia mungkin mendengar kabar atau apapun ya terkait tentang kamu yang sudah punya yang baru di situ, atau dia melihat kamu sudah mungkin kamu sudah dilihatnya
bersenang-senang dengan yang lain. Nah, bisa jadi. Sepertinya dia melihat kamu itu saat ini sudah bersenang-senang dengan seseorang. Entah mungkin dia dapat dari kabar ya, dari kabar-kabar yang dia dengar atau memang dia melihat sendiri. Di sini kalau saya lihat memang ya entah dia atau entah kamu. Tapi kalau saya melihat di sini energinya dia sebenarnya mulai goyah karena ada semacam situasi yang membuat perasaannya nggak nyaman karena adanya kabar yang dia dengar bahwa kamu saat ini mungkin sudah punya yang lain atau memang hanya perasaannya saja. Karena mungkin dia melihat kamu itu saat ini kok sudah apa ya, kalau bisa dikatakan seperti tenang-tenang aja gitu. Setelah kamu pergi dari dia atau setelah kalian tidak bersama, itu kamu seperti hidupmu tuh berjalan tenang aja seperti kapal di atas air yang tenang begitu ya. Dia ngelihat seperti itu. Rupanya di sini dia berasumsi kamu tuh sudah memiliki satu perjalanan hidup yang lebih baik daripada dia. Mungkin bersama dengan seseorang. Nah, itu yang menjadi asumsi dia, perasaan dia. Oke? Sehingga kalau saya melihat di sini, ya, keinginannya untuk bertemu itu mulai goyah. Keinginannya sebelumnya ingin berkomunikasi itu mulai, mulai tidak begitu dia niatkan ya, tidak begitu kuat lagi. Sebenarnya sebelumnya ada keinginan untuk berbicara, berkomunikasi itu ada. Tapi karena dia melihat mungkin kamu sekarang sudah bebas ya, memiliki kehidupan kamu, ada kebebasan di sini dengan kabar nih, saya lihat sepertinya kabar yang dia dengar ya. Sehingga dia mencoba untuk itu tadi, dia pun ingin mencoba membebaskan dirinya dari situasi yang selama ini membuat dia ini tadi. Sepertinya dia tuh tertambat, sudah benar-benar yakin dengan kamu. Karena dia mendengar kabar, kamu itu seperti sudah memiliki yang lain ya. Dia berupaya untuk itu, untuk ya sama-sama juga membebaskan energi dari kamu. Ya dia mengalir aja, dia mencoba oke lah kalau dia sudah punya yang lain oke lah. Seperti itu ya. Dia seperti sudah tidak ingin menghabiskan waktu ya. Dia merasa selama ini dia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mungkin mengharapkan kedatangan kamu. Seperti itu sehingga dia saat ini ingin lebih fokus tampaknya dengan kehidupan dia khususnya dalam hal finansial. Dia lebih fokus ke sana. Untuk koneksinya ke kamu dia mengalir aja. Karena perasaan dia di sini mulai goyah, ya. Sebenarnya ya dia di sini tahu kamu memang bebas untuk memilih siapa saja karena kamu dengan dia mungkin sudah tidak ada ikatan, ya, sudah tidak ada hubungan. Kamu di mata dia itu ya bebas memilih. Dia tahu, dia sadar itu, tapi ya perasaannya itu ya menjadi gimana ya? Karena sebenarnya dia tuh ada energi masih setia menunggu kamu. Atau setia untuk bisa kembali bertemu dengan kamu itu ada, ya. Tapi karena dia melihat situasi ini sepertinya ada hal-hal yang membuat dia tidak merasa yakin lagi. Apalagi di sini, ya, kalau saya melihat di sini energi dia itu seseorang yang sebenarnya sangat kuat mau begitu ya, mau untuk kembali berbicara ke kamu. Di sini dia lebih kepada ya sudahlah, biarkan yang terjadi nanti ya terjadi aja. Oke, ke depan ada sebuah situasi di mana dia akan terus menjalankan apa yang menjadi kehidupannya. Perasaan dia itu tetap ke kamu. Kalau saya lihat di sini dia tuh
antara menunggu kabarmu atau menunggu keadaan dia menjadi lebih stabil dalam keuangan, itu ada ya. Dia menjalani saja kehidupannya. Mungkin di sini dia akan mencoba pergi jauh dari kamu. Karena di sana ada kartu kapal yang pergi berlayar. Walaupun dia pergi jauh dari kamu, mungkin dia akan ya mencoba menghilangkan perasaannya ke kamu ya. Atau keinginan-keinginannya untuk ke kamu itu coba dia tinggalkan, hapuskan dengan cara pergi jauh. Tapi saya melihat dia sebenarnya tetap setia perasaannya ke kamu. Dia sebenarnya juga menunggu kabar dari kamu ya. Menunggu kedatangan kamu itu ada di sini. Tapi karena dia merasa bahwa situasinya sepertinya sudah ya dia seperti seseorang yang pesimis begitu. Ya. Jadi kalau di sini kartu terakhir dia adalah kartu sabit, itu tentang keputusan atau mungkin dia yang memutuskan. Dalam arti di sini mungkin dia memutuskan untuk pergi ya. Walaupun perasaan dia itu sebenarnya sedih begitu. Karena selama ini dia menunggu kamu, mengharapkan kamu. Atau memang di sini dia menunggu keputusan dari kamu. Karena dia ada energi sebenarnya juga mengharapkan kedatangan kamu, mengharapkan kabar dari kamu di sini. Ya. Kalau saya melihatnya, mengapa dia tidak menghubungi kamu? Karena dia memang merasa bahwa saat ini kamu sudah berbahagia dengan yang lain. Dia energinya hanya menunggu. Ya. Dia hanya menunggu kabar, dia hanya menunggu kamu yang datang. Mungkin dia pergi, tetapi dia tetap menunggu kamu. Keputusan dia sepertinya ya dia menjalani kehidupan yang seperti ini ya, yang saat ini dia jalani. Kalau energinya dia ingin berkomunikasi ke kamu lebih dulu, tampaknya kalau saya lihat itu seperti untuk dari dia itu tidak akan dia lakukan ya, karena dia melihat semacam mungkin dia melihat tanda-tanda kamu itu sudah move on dengan orang lain. Dia melihat kamu sudah berbahagia, bersenang-senang dengan yang lain. Seperti itu. Kamu seperti sudah menjadi orang yang bebas. Itu ada. Jadi energi dia untuk menghubungi kamu itu seperti tidak dia munculkan. Itu keputusan dia. Ya. Bukan berarti dia memutuskan koneksinya ke kamu. Ya. Kalau perasaan dia itu masih kuat ke kamu. Tapi dia memutuskan untuk tidak menghubungi kamu. Tapi kalau kamu mengambil keputusan untuk menghubungi dia, tampaknya ya dia menunggu begitu. Dia menunggu kedatangan kamu, menunggu kabar dari kamu di situ. Oke? Mengerti ya? Jadi kenapa dia nggak ngubungin kamu? Intinya dia yang menunggu kabar dari kamu. Ini kartu nomor 8. Ini peti mati. Dalam arti ya ini sebenarnya situasi yang sudah berakhir ya antara kamu dengan dia. Tetapi ini bisa jadi sebagai situasi perubahan. Sebenarnya mungkin dia merasa ada perubahan dalam kehidupan kamu, itu yang membuat dia pada akhirnya memutuskan untuk tidak menghubungi kamu di sini. Situasi hubungan kalian tampaknya memang sudah berakhir, atau dia merasa ini akhir dari segalanya buat dia. Dia melihat energi kamu saat ini sudah bersama dengan yang lain. Ya. Itu yang dia lihat atau itu kabar yang dia dengar. Sehingga dia memutuskan untuk pergi, tetapi dia masih setia dengan perasaannya. Wow. Oke, apa di sini? Wow, look for a sign. Ini tepat ya. Jadi dia di sini melihat
tanda-tanda atau melihat dia sudah melihat tanda-tanda bahwa kamu itu sudah berubah, kamu itu sudah bahagia dengan yang lain sehingga dia memutuskan untuk tidak menghubungi kamu, seperti itu. Look for a sign. Dia melihat tanda-tanda itu. Kamu sudah seperti orang yang bebas, sudah menikmati kehidupanmu. Ada energi dia jadi jadi segan. Dia menahan dirinya untuk berbicara kepada kamu. Itu keputusannya sekarang dan semuanya kembali kepada kamu yang memilih kartu ketiga. Keputusan kamu apa? Apa kamu memang ingin tidak mau berbicara dengan dia? Ya dia menunggu aja. Intinya seperti itu. Kamu tidak berbicara ke dia, kamu tidak menghubungi dia, ya dia juga diam. Kalau kamu mengharapkan dia yang menghubungi kamu, itu nggak akan dia lakuin. Ya, karena dia di sini sudah melihat kamu sudah bersama yang lain. Intinya seperti itu. Dia melihat tanda-tanda itu. Oke, itu dia yang memilih kartu ketiga. Oke, dan yang memilih kartu terakhir ya, untuk pick a card kali ini. Mengapa dia tidak menghubungi kamu atau belum menghubungi kamu saat ini? Energi dia sepertinya dia lagi stuck ya, sedang stuck atau sedang terjebak akan sesuatu di sini. Saat ini, situasinya dia sedang stuck dengan keadaan dia. Kenapa? Kenapa ya? Di sini ada sesuatu yang membuat dia takut begitu. Ada sesuatu yang membuat dia seperti apa ya kalau di sini? Tikus. Dia seperti pernah merasa mengalami kerugian begitu, situasi yang merugikan. Mungkin antara dia dengan kamu ya. Atau memang situasi dia saat ini sedang dalam keadaan yang sebenarnya merugikan. Ada energi dia di sini ketakutan begitu loh. Sebenarnya dia ingin membebaskan diri dia ya. Ingin bebas dari perasaan takut ini. Ingin mencoba menikmati situasi yang lain ya. Kalau saya melihat di sini mungkin dia ingin sekali bersenang-senang dengan kehidupan dia sebelumnya. Karena ada perasaan yang saya lihat membuat dirinya takut atau mungkin sesuatu yang dia anggap sudah merugikan buat hidupnya. Ada sesuatu di sini. Kalau saya melihat di sini sesuatu yang menyakitkan, ya, menyakitkan yang terus berulang. Ini energi sesuatu yang menyakitkan yang terulang. Dia takut ada sesuatu yang menyakitkan itu terulang lagi, ya. Tampaknya seperti itu. Mungkin kalau hubungan dia dengan kamu selama ini ada sesuatu yang cukup bermasalah ya, dia takut nanti dia akan merasakan situasi yang menyakitkan itu dari kamu lagi. Jadi di sini energinya dia memang ingin membebaskan dirinya, membebaskan diri dari perasaan takut itu, dan juga di sini ingin membebaskan diri dia dari hal-hal yang tampaknya menguras emosi dia di sini. Jadi ini sebenarnya dia stuck ya. Stuck dengan perasaannya. Kalau saya melihat saat ini dia juga sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Di kamu dia pernah merasakan perasaan yang tersakiti dan saat ini dia pun sedang merasakan itu. Mungkin dengan seseorang yang lain. Ya. Ada perasaan tersakiti yang terulang. Dan saya melihat memang di sini keinginannya untuk membebaskan diri dari situasi ini itu saat ini dan sebelumnya itu ada. Di mana dia ingin sekali bisa hidup senang, ya. Mungkin di sini dia ingin sekali bisa bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan dia kenyamanan, kebahagiaan seperti itu. Karena apa? Karena dia merasa bersama dengan kamu dulu dia pernah tersakiti dan saat ini dia
juga bersama dengan seseorang, kalau saya melihat seperti itu, karena di situ ada dokumen, mungkin dia menikah dengan seseorang, ya. Letter itu bisa jadi dokumen. Hubungan yang sekarang pun menyakitkan buat dia. Dan di sini dia ingin bebas dari situasi ini. Dia ingin bahagia, dia ingin bertemu, dia ingin mendapatkan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Mungkin dia di sini banyak menghabiskan waktunya ya. Dalam arti untuk menghilangkan perasaan tersakiti itu dia lebih banyak berkumpul dengan teman-teman dia atau ya bersenang-senang dengan orang-orang baru, banyak mengenal orang baru, bermain di media sosial seperti itu. Itu untuk pengalihan perasaan tersakiti dia. Baik dari orang yang bersama dia saat ini dan juga dari kamu yang memilih kartu keempat. Oke? Karena di sini memang dia stuck. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Perasaan tersakiti dia yang pernah dia rasakan dari kamu itu cukup kuat masih dia rasakan. Mungkin dia seperti pohon yang kuat ini itu masih mengakar di dalam hatinya. Sementara kalau dia saat ini bersama dengan seseorang dan ternyata dia mengalami situasi yang juga menyakitkan, itu kalau saya lihat dia sedang menjalani karma. Karena kartu ini tentang karma. Kartu nomor 5. Ya, dengan kamu dia masih merasa ada perasaan takut yang mengakar karena pernah kecewa, sementara di sini perasaan tersakiti dia dari hubungan yang sekarang dia jalani. Sekali lagi saya lihat di sini karena ada dokumen, mungkin dia menikah ya. Itu membuat dia harus bisa menjalani karma. Ini karma dia. Situasi karma yang sedang dia jalani. Ada energi sebenarnya dia di sini ingin membebaskan diri dari situasi ini, dari karmanya ini, ya. Kalau saya melihat di sini dia itu seperti seseorang yang labil, ya. Dia ingin pergi jauh dari situasi yang membuat dia tidak nyaman di sini. Dia ingin pergi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lain ya, yang bisa membawa dia bisa dikatakan keluar dari situasi yang menyakitkan ini. Seperti itu. Oke. Kalau saya melihat memang di sini dia lagi nggak seimbang perasaannya saat ini. Antara hubungan dia yang sedang dijalani ini yang cukup membuat dia tersakiti dan juga perasaan dia ke kamu itu pun kurang lebih sama. Hal-hal yang pernah terjadi bersama dengan kamu itu ya bisa dikatakan masih mengakar begitu, masih mengakar di dalam hatinya, ya. Oke. Untuk ke depan, saya melihat sepertinya di sini, ya sebentar. Karena itu tentang dokumen ya, dokumen dan dia pergi. Ini saya melihat bisa jadi dia mungkin akan memutuskan bercerai, atau saat ini dia sedang menunggu surat perceraian begitu. Sepertinya dia memutuskan untuk pergi. Dalam arti ya kalau ini hubungan yang dia jalani dia memutuskan untuk bercerai. Ya. Dan ketika dia bisa mendapatkan itu, saya melihat bahwa di sini di saat itulah mungkin dia akan mencoba untuk bisa menghubungi kamu lagi. Ya. Walaupun sebenarnya dia masih ada rasa takut. Ada hal-hal yang membuat dia tersakiti begitu yang pernah terjadi dengan kamu itu masih dia rasakan di dalam hatinya, masih dia simpan. Tapi ya di satu sisi dia mengambil semacam keputusan kalau dia dalam hubungan bersama seseorang, sepertinya dia memilih untuk berpisah, bercerai. Dan ketika dia bisa melakukan itulah, dia mencoba untuk kembali menghubungi kamu, bertemu dengan kamu.
Dalam arti walaupun mungkin dia pernah merasa tersakiti dengan kamu, tetapi ya di satu sisi ada sesuatu juga yang tumbuh dan mengakar di dalam hatinya itu tentang perasaan dia ke kamu, ya. Jadi antara perasaan tersakiti dan perasaan cinta dia itu sebenarnya sama-sama mengakar di dalam hatinya. Situasi yang mungkin pernah kamu lewati bersama dengan dia, ya, kalian pernah bersenang-senang itu yang juga masih ada di dalam perasaan dia yang masih kuat dia ingat, sehingga keinginan dia bertemu dengan kamu lagi itu ada nanti, ya. Oke, tapi saya melihat di sini dia akan mencoba menghubungi kamu juga ketika dia memiliki kestabilan finansial. Mungkin ketika dia memiliki kestabilan finansial, di saat itulah dia memiliki semacam keyakinan, ya, di sini memiliki semacam kestabilan untuk mengambil keputusan berpisah dengan pasangannya yang sekarang, dan dia akan kembali mencoba menghubungi kamu selepas urusannya selesai untuk bertemu dengan kamu, ya. Bisa dikatakan di sini dia ingin kembali menumbuhkan perasaan dia dengan kamu. Perasaan dia tuh ada dan sudah mengakar, bahkan sudah tumbuh di sini seperti pohon yang kuat. Itu sudah kuat sekali perasaan dia ke kamu. Seperti itu. Tapi saat ini dia sedang menjalani karmanya bersama dengan seseorang. Ya. Jadi di sini tentang sesuatu yang akan dia putuskan nanti ke depan. Keputusannya yaitu akan dia ambil untuk hubungan yang sekarang dia jalani dan juga untuk kamu, ya. Ketika dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya di dalam kehidupannya sekarang, setelah dia bisa melewati permasalahan dia atau sudah menjalani karma dia, tampaknya di sini. Di saat itulah saya melihat, ya, sepertinya dia akan mengambil semacam keputusan, ya. Keputusannya apa? Kalau saya melihat, ya, dia mencoba untuk menghubungi kamu lagi. Seperti itu. Oke? Masih agak sulit dan lama untuk yang memilih kartu keempat di sini karena dia sedang berada di dalam karmanya. Ya, 32 ini kartu tentang the moon. Saat ini dia mungkin sedang mencoba mengikuti intuisinya, ya. Sedang mencoba untuk mendengarkan kata hatinya. Karena dia di sini memang sedang goyah di sini, labil. Dia harus bisa mendengarkan intuisi dia, kata hati dia. Apa yang harus dia jalani, apa yang harus dia putuskan di sini. Ya. Perasaan takut dia, perasaan merasa pernah dirugikan oleh kamu itu masih membuat dia tidak stabil. Tapi pada akhirnya dia akan mengambil keputusan. Oke, apa keputusannya? Romance. Wow. Keputusannya ini mungkin dia akan kembali menjalin hubungan yang romantis bersama dengan kamu. Karena ini tadi saya melihat ada sesuatu yang sebenarnya juga mengakar di dalam hati dan perasaannya terkait kamu. Situasi hubungan yang pernah terjadi antara kalian, ya, romantisme antara kalian itu sebenarnya mengakar juga di dalam perasaannya. Hanya sekarang saat ini, ya, dia seperti terjebak dengan karmanya. Dia stuck, ya. Dia harus bisa menjalani kehidupan dia yang sekarang sampai dia bisa benar-benar menemukan cara atau membebaskan diri dari karmanya ini, yaitu mengambil keputusan berpisah. Kalau dia tidak berpisah dengan pasangannya sekarang, dia tidak akan menghubungi kamu. Agak sulit memang untuk energi kartu keempat di sini, ya, karena ini berkaitan dengan karma. Oke, tapi ini prediksi, ya, ini prediksi general untuk kalian yang ingin mendapatkan kelanjutan
dari prediksi ini saya bisa dihubungi melalui personal reading di email ataupun WhatsApp ya. Cek saja alamat email dan nomor WhatsApp di bawah video ini. Kita akhiri pick a card kali ini dan ketemu lagi nanti untuk pick a card yang lain. Bye.